Afandi Mahmud, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat malam, Bang. Selamat malam, silakan nyalakan kamera Anda. Anda Muslim ya? Ya, masih ingat saya? Lupa-lupa ingat Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu biar saya ingat. Coba. Sudah, cuman di sini agak gelap. Nah, kan bengak kan? Udah saya bilang. Anda tadi dengar nggak waktu saya bilang kalau naik wajib nyalakan kamera? Anda dengar itu? Dengar, ini kan udah nyalakan. Mana belum nyala kameramu? Bentar. Oke. Saya, Bang. Coba Bang cari tempat dulu yang bagus. Jangan jalan ke sana kemari. Nanti Anda nggak konsentrasi. Saya ajak ngobrol pun Anda cuma ngeliatin jalan aja. Saya di depan rumah. Oke. Anda Islam ya? Ya kan pernah diskusi sama Abang waktu zaman WA itu. Oke, Anda Islam. Oke, baik. Baik, Anda Islam. Jadi Anda ingin berbicara seputar agama, berbicara tentang Allah dan Muhammad ya. Memang pantasnya kalau ngomong tentang Allah dan Muhammad tuh memang harus sambil merokok memang. Karena memang level iya. Begini loh, Anda kalau ngomongin Allah dan Muhammad itu memang pantasnya sambil merokok. Betul? Betul? Saya nggak mau, saya tidak sedang berbicara soal. Iya, Anda kan sambil begini. Oh, ya Allah. Kan begitu. Artinya menurut Anda Allah dan Muhammad itu pantas dibicarakan sambil merokok-merokok, begitu betul ya? Betul? Kan saya nggak ngomong begitu. Iya, tetapi Anda kan datang kemari ingin berbicara tentang itu, betul? Kata siapa? Oke, apa tujuan Anda kemari? Bahas soal Yesus mungkin. Oke, apa yang mau Anda bahas? Silakan. Saya cuman mau ingin tanya nih ya, Bang. Soal ini agak sedikit bahas soal sejarah ya. Saya cuma mau ingin tanya, kenapa nama kitab Yahudi itu diubah menjadi Perjanjian Lama? Kenapa nama kitab Yahudi diubah menjadi Perjanjian Lama? Sebenarnya bentar. Kan kitab Yahudi kan namanya Tanakh. nggak ada Bang, kitab itu dikasih nama gitu, nggak ada. Yang ngasih nama itu orang, begitu loh. Nggak pernah Tuhan gini. Makanya begini, kamu itu membawa konsep-konsep dalam agamamu, kemudian kamu bawa ke tempat kami. Karena di dalam agama kamu itu Tuhan itu ngasih nama kitab, dikasih nama ini namanya kitab Injil, terus dikasih sama Isa, bukan begitu. Iya. Konsepnya itu tidak seperti itu, Bang. Begitu juga, begini loh. Anda itu jangan membuat pertanyaan kepada orang Kristen, suatu pertanyaan, tetapi pertanyaannya itu berasal dari pemahamannya orang Islam. Nanti kalau seperti itu, karena di dalam agama Anda, Allah itu memberikan kepada Muhammad kitab yang bernama Al-Quran. Gitu betul? Betul nggak? Betul. Kemudian Allah memberikan kepada Musa kitab suci yang nama kitab sucinya itu dikasih judul Al-Quran, Taurat, begitu kan? Betul. Nah, terus Allah memberikan kitab yang dikasih nama Injil, terus dikasih Isa, begitu toh? Betul. Nah, kalau seperti itu konsepnya, ya udah sulit gimana? Karena nggak ada yang kayak begitu tuh, nggak pernah ada. Iya, masalahnya kan yang gimana? Kitab Kristen sebagai Perjanjian Lama ini kan siapa? Baik, istilah-istilah Perjanjian Lama itu muncul dari seorang bapak gereja.
Nah, dia Ya, mengutip. siapa namanya? Siapa? Baik, saya tunjukkan. Dia ada datanya di sini. Kalau kita bicara itu pakai data ya. Bapak gereja yang mengutarakan istilah perjanjian lama. Sabar. Sabar ya. Nih, saya bacakan ya. Ya, ya. Sabar, sabar. Jadi istilah perjanjian lama itu pertama kali dikemukakan oleh seorang bernama Melito dari Sardis. Tuh. Dari Sardis, ya kan? Ya, Sardis kan? ya. Ya, yang jadi pertanyaan saya, kenapa harus diubah namanya menjadi perjanjian lama? Penamaan itu berkaitan dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengadakan suatu perjanjian baru. Ya, di dalam perkataan-perkataan Tuhan Yesus juga ya, dia mengatakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian baru. Jadi memang di dalam Alkitab yang sebelum Injil, sebelum Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya sampai Wahyu, di situ memang Tuhan berjanji bahwasanya Ia akan mengadakan satu perjanjian baru, gitu. Dan itu digenapilah di dalam diri Yesus, di mana Yesus mengatakan, "Aku akan mengadakan suatu perjanjian baru. Inilah darahku, darah perjanjian baru." Seperti itu. Makanya ungkapan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru itu tidak salah, begitu. Tetapi nama kitabnya Tetapi kitabnya ya sama aja ya, juga itu juga sama itu. Enggak. Kalau sesuai pengurutannya kan enggak sama. Urutannya kan enggak sama. Oke, sekarang begini saja, begini. Bentar dulu. Yesus membaca kitab Tanakh itu menggunakan urutan buatan gereja ataukah? Iya, kalau masalah urutan itu nggak jadi soal. Sedangkan Quranmu aja tidak sesuai urutannya dengan apa yang diturunkan kok gimana? Jangan dulu bahas Quran. Jangan dulu bahas Quran. Loh, ini namanya diskusi lintas iman. Kalau Anda bertanya, Anda juga harus berani ditanya. Jangan kerjanya cuma nanya terus. Masalahnya kan lagi bahas soal perjanjian lama. Iya, sudah saya jelaskan loh. Dengarin gini, Afandi. Kalau Anda mempermasalahkan bahwa kitab perjanjian lama itu, Tanakh itu, Torah, Nevim, Ketuvim itu, yang dibahas oleh Tuhan, yang dibaca oleh Tuhan Yesus di sinagog, karena beberapa kali Tuhan Yesus itu ke sinagog, mengatakan bahwa urutannya itu tidak sesuai. Contoh misalnya Maleakinya tidak di belakang kalau kitabnya orang Yahudi, betul? Ya. Nah, sekarang apakah dengan seperti itu maka pembacaannya itu menjadi salah? Salah, ajarannya. Oke, baik. Ya sudah. Itu kan kesimpulanmu, saya turuti. Tenang dulu. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Belum selesai poin saya. Bentar, Bang. Enggak gini loh, Anda itu saya bantu biar mudah. Biar kita nggak debat kusir. Oke, menurut Anda, karena susunannya itu tidak sama, Maleakinya tidak di belakang, berarti menjadi sesatlah bacaannya, betul? Betul? Betul. Oke, baik. Pegang omongan Anda, baik. Oke, sebentar. Anda ini ngomong terus, biar saya selesaikan omongan saya, baru nanti Anda gantian. Boleh? Oke. Sepanjang yang saya pelajari, ya, tuh kalau ngomongin Allah dia harus ngerokok dulu. Memang pantas Allah menurut dia itu kalau ngomong sambil ngerokok, gak apa-apa. Gini, santai aja.
Gini, sepanjang yang saya pelajari, susunan ayat-ayat Al-Quran itu tidak seperti apa yang diturunkan kepada sang baginda. Contoh, surat yang pertama diturunkan menurut kalian-kalian itu adalah surat Al-Alaq. Terus kemudian surat ini, dan surat Acak itu. Justru di dalam Quran yang sekarang, surat yang pertama itu malah Al-Fatihah. Tetapi berdasarkan susunan turunnya ayat, yang pertama itu surat Al-Alaq. Nah, menurut apa yang kamu kenakan kepada saya, berarti sesatlah para pembaca kitab tersebut. Betul? Betul? Enggak. Ah, itu namanya kau botol. Nah, silakan. Kau ke laut sana. Kalau begitu kau ke laut. Heran sih dengan mereka ini loh. Maunya tuh seperti itu. Kalau ada oten datang ke hajatan, ngambil nasi segini, ikan segini, lauk daging apa segini, katanya oten makannya banyak rakus. Tapi kalau dia ngambil dengan porsi yang sama, punyanya oten tadi itu diambil sama dia. Kalau kami makannya sedikit. Kalau kamu udah punya otak seperti itu, pikiran seperti itu, bagusan kau debat sama pohon kelapa. Begitu ya, silakan. Kau debat sama pohon kelapa sana sampai subuh, nggak apa-apa. Heran. Datang ke sini ingin membuktikan bahwa susunan yang ada tertulis di dalam tanah itu maksudnya perjanjian lama, tidak sesuai. Maleakinya nggak di belakang, nggak seperti kita, berarti sesat. Nah gimana dengan kitabmu? Yang turun pertama surat Al-Alaq, yang ada pertama di sini malah surat Al-Fatihah. Gimana sih?